Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Naim, NIM 20211430083. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua metode untuk membuat proposal dari MK metodologi penelitian, yaitu tugas dari Ibu Sonia selaku dosen saya sendiri. Yang pertama itu ada dua metode, yaitu metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Sedangkan metode penelitian adalah studi mendalam dan penuh dengan kehati-hatian dari segala fakta. Ciri-cirinya itu, penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian dapat memahami kualitas sebuah fenomena yang dapat digunakan nantinya untuk perbandingan dengan menggunakan statistik inferensial. Penelitian dapat melihat pola hubungan, interaksi, dan kualitas atas fenomena yang diamati. Nah, adapun contoh data kuantitatif adalah sebagai berikut. Dalam kelas matematika di semester 1 hanya 50 orang yang mendapatkan nilai 90. Hal ini menunjukkan jumlah siswa yang konkret, kelas jelas, serta angka, nilai, atau transparan. Metode yang digunakan yaitu survei. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau nominal, dan data kontinum atau kategori. Data ini diperoleh dari hasil perhitungan. Misalnya dalam suatu kelas, setelah dihitung terdapat 50 mahasiswa, terdiri atas 30 pria dan 20 wanita. Nah, itu contohnya dari metode kuantitatif. Ada 4 jenis data kuantitatif. Yang pertama itu nominal atau data kategorikal. Yang kedua ordinal atau data kategorikal. Yang ketiga rasio atau data numerik. Interval sama saja dengan data numerik. Yang kelima, dalam penelitian, metode analisis data kuantitatif merupakan salah satu metode yang sering digunakan. Metode ini adalah tentang menganalisis data berbasis angka menggunakan berbagai teknik statistik. Maka dijelaskan metode penelitian ini mencakup data kategori dan numerik. Lalu, apakah harus menjadi ahli statistik atau matematika supaya bisa melakukan analisis kuantitatif dengan baik? Tentunya tidak. Kita bisa mempelajarinya dengan secara individu. Nah, yang kedua ini adalah metode RND. Metode penelitian dan pengembangan RND digunakan apabila peneliti bermaksud menghasilkan produk tertentu dan sekaligus menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian gabungan. Nah, metode RND ini adalah bisa disebut juga dengan metode gabungan, yaitu merupakan tahapan yang pengumpulan data, analisis data dengan gabungan metode secara sekuensial, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, ataupun sebaliknya. Dua metode ini digunakan untuk menyimpulkan pertanyaan penelitian. Mengapa RND penting? Salah satu alasan mengapa research and development penting untuk dijadikan adalah agar perusahaan bisa selalu lebih unggul dari kompetitor. RND memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, menggunakan teknologi terbaru, dan menciptakan produk atau layanan terbaik. Nah, tujuan dari RND ini kenapa sering digunakan di perusahaan? Karena tujuan utama dari melakukan RND adalah agar pihak perusahaan bisa terus inovatif. Maka hak paten ini akan menjadi suatu tanda akan hal tersebut. Pihak perusahaan nantinya akan terlihat lebih kredibel
dan industri yang dijalaninya, lalu akan memperoleh keuntungan jangka panjang lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mungkin itu saja untuk penjelasan dua metodologi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.